Romo, Suster, Bapak, Ibu yang terkasih, selamat sore. Berkah dalam. Dikisahkan di dalam bacaan pertama bagaimana di saat mereka mengalami penjajahan, dibuang dan akhirnya mereka kembali ke tanah kelahiran, mereka bangsa Israel menyucikan bait Allah kembali. Dan akhirnya disepakati bahwa akhirnya akan dilakukan setiap tahun upacara untuk pentahiran bait Allah ini selama 8 hari. Sebuah kebijaksanaan yang diambil agar bangsa Israel selalu sadar bahwa bait Allah adalah tempat untuk rumah doa dan bukan rumah-rumah yang lain. Demikianlah Tuhan Yesus menyampaikan di saat ia mengusir pedagang-pedagang dari bait Allah, rumahku adalah rumah doa, tetapi kalian telah menjadikannya seorang penyamun. Sabda hari ini mengingatkan bagaimana bangsa Israel memaknai relasi mereka dengan Allah. Bait Allah yang baru adalah Tuhan Yesus sendiri yang akan 3 hari dibangkitkan. Dan dalam relasi dengan Tuhan inilah secara nyata akan disembah dalam kebenaran dan roh. Santo Andreas Dunglag juga dengan bijaksana mempertimbangkan keselamatannya untuk pewartaan Injil. Ia menyerahkan hidup untuk supaya Tuhan Yesus dikenal banyak orang di daerahnya, di negara Vietnam sana. Dan tak jarang sekarang ini Vietnam menjadi salah satu destinasi untuk wisata rohani, karena juga martir-martir ini yang membela imannya, ingin menjalin relasi secara khusus dengan Allah. Santo Paulus kita kenal sebagai rasul dan rasul bagi bangsa-bangsa di luar bangsa Yahudi. Dan ia pun bersama Santo Petrus di dalam konsili pertama di Yerusalem mengambil kebijaksanaan bahwa keselamatan akan menjadi mungkin bukan hanya sekedar mereka bangsa Yahudi yang bersunat. Waktu itu konsili pertama sempat geger gara-gara bagaimana bagi mereka yang di luar bangsa Yahudi yang percaya kepada Yesus, mereka tidak akan diselamatkan karena mereka bukan bangsa Yahudi dan yang juga tidak bersunat. Akhirnya bersama Santo Petrus, Santo Paulus sungguh memiliki kebijaksanaan bahwa keselamatan bukan karena disunat dan bukan karena bangsa Yahudi, tetapi adalah karena sungguh mengimani Tuhan, berelasi secara khusus di dalam kehidupan dan menjadikan Tuhan Yesus bait suci yang satu-satunya harus disembah, yang harus menjadi tempat di mana menjalin relasi dengan Tuhan sendiri. Sekarang bagi kita umat Santo Paulus Nganjuk yang ingin meladan Santo Paulus, kebijakan-kebijakan apa yang akan kita perjuangkan agar semakin banyak orang mengenal Tuhan, banyak orang mencintai Tuhan Yesus? Apakah harus ada seleksi seperti Indonesian Idol? Apakah harus ada seleksi begini begitu? Harus ada tes? Ya tidak harus. Mencintai Tuhan siapa saja boleh. Mencintai Tuhan tidak ada batasan bahwa aku lebih dulu,
bahwa aku lebih pintar, lebih memahami kitab suci, aku lebih jago di dalam menyanyi. Tidak semua, tetapi karena sungguh mencintai Tuhan dengan tulus. Santo Paulus mencintai Tuhan sungguh luar biasa. Ia mencintai Tuhan dengan sehabis-habisnya. Di saat pertemuan secara pribadi di perjalanan di Damsyik, ia berubah. Yang awalnya membenci, akhirnya mencintai Tuhan. Dan cintanya berkobar-kobar, membawa warta kemana-mana, ke segala penjuru dunia, agar semakin banyak orang mencintai Tuhan. Sekarang kita ingin meladan Santo Paulus. Tentu kalau kita meladan Santo Paulus, kita tidak boleh menjadi penghalang orang-orang untuk mencintai Tuhan. Itulah kebijaksanaan yang harus kita perjuangkan, bahwa setiap orang berhak mencintai Tuhan. Lalu bagaimana sikap kita? Sikap kita harus bijak. Tidak boleh menganggap orang lain lebih rendah dibandingkan kita. Seperti Santo Paulus juga tidak menganggap orang-orang di luar bangsa Yahudi tidak berhak mendapatkan keselamatan. Tetapi sungguh menganggap setiap pribadi yang mencintai Tuhan berhak mendapatkan keselamatan. Sekarang saudara-saudaraku yang terkasih, menjelang ulang tahun paroki kita yang ke-28, kita semua ditantang untuk memiliki kebijaksanaan Santo Paulus, melihat setiap pribadi di sekitar kita, siapapun, tanpa memandang mereka dari golongan apa, kelompok apa, yang lebih tinggi, lebih rendah, yang dianggap remeh, yang dianggap ditinggikan. Kita sama, dicintai Tuhan dan berhak mencintai Tuhan, karena dengan mencintai Tuhan kita akan mendapatkan berkat-berkat-Nya. Semoga semangat Santo Paulus yang berkobar-kobar membuat orang semakin banyak mencintai Tuhan, membuat kita pun berkobar-kobar untuk mencintai Tuhan dan membawa banyak orang untuk dekat dan mencintai Tuhan. Berkat Tuhan limpah bagi kita semua.